Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Aryansyah dari UPBJJ UT Palembang, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu dengan judul Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda, dengan fokus proses lahirnya Pancasila melalui beberapa tahap, yaitu melalui sidang BPUPKI, kemudian Piagam Jakarta, kemudian disahkan pada saat sidang PPKI. Jadi Pancasila ini lahir melalui perjuangan panjang untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang terjajah oleh bangsa asing. Maka dari itu setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka para tokoh bangsa Indonesia ini bermusyawarah untuk membahas bagaimana dasar negara ini ke depannya. Kemudian latar belakang dan tujuan utama. Latar belakang Pancasila tidak muncul tiba-tiba, tapi hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Nah, jadi Pancasila ini itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang dan juga hasil perjuangan dengan pemikiran para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Pomo, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini dibahas melalui 3 tahap penting seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melalui sidang BPUPKI yang dimana hal ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 1945. Kemudian dilanjutkan di Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian dilanjutkan disahkan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan utama dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI tersebut yaitu untuk menemukan dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan. Jadi tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menemukan dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada saat itu, karena pada saat itu masyarakat Indonesia masih terpecah belah, sehingga harus ditemukan dasar negara agar dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian ini salah satu sidang BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, wilayah Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, jadi para tokoh ini cepat mungkin memberi usulan dasar negara agar dapat menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian banyak tokoh yang memberi usulan dasar negara. Yang pertama itu ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, dan juga Pomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila berisi 5 sila yang kita kenal sekarang. Nah, jadi dari semua pendapat tersebut, 1 Juni 1945, Soekarno kemudian memperkenalkan Pancasila yang berisi 5 sila yang kita kenal sekarang. Gagasan ini menjadi dasar awal penyusunan dasar negara. Jadi gagasan keseluruhan para tokoh ini itu menjadi dasar awal dalam penyusunan sebuah dasar negara. Jadi sebelum Pancasila berdiri itu terdapat beberapa pendapat dari para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Pomo yang mengajukan pendapat tentang dasar negara tersebut. Setelah beberapa para tokoh tadi berpendapat,
Kemudian dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, dan kemudian terbitlah Piagam Jakarta yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian dasar negara tersebut. Kemudian setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti dengan Sidang PPKI. Tujuan Sidang PPKI ini yaitu untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Nah, jadi teman-teman sekalian, adapun tujuan dari PPKI tersebut sudah jelas, dia untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Jadi Pancasila yang sudah dibentuk di Piagam Jakarta tadi itu disempurnakan lagi. Terus itu yang kedua tujuannya itu menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila tersebut kemudian ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya di alinea keempat. Tidak sampai di situ saja, sebelum ditetapkan masih ada salah satu gejolak yang timbul karena sila pertama belum disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia, terutama di bagian timur. Karena mayoritas bagian timur itu penduduknya non-muslim, jadi sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena rakyat Indonesia Timur seakan-akan tidak dianggap menjadi bagian negara Indonesia. Jadi oleh karena itu untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini, jadi diubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia ini banyak sekali perbedaan agama, terutama di bagian Indonesia Timur. Adapun nilai-nilai yang tercermin teman-teman sekalian, yang pertama nilai yang tercermin yaitu yang pertama itu persatuan. Persatuan ini yaitu kita mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita itu dalam kepentingan bangsa itu kita harus mendahulukan terlebih dahulu kepentingan bangsa Indonesia ini. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi ini kita harus menghargai perbedaan agama dan pandangan, tidak mencela satu sama lain, menghargai setiap suku bangsa, yang menghargai setiap suku yang berbeda-beda di Indonesia ini, karena di Indonesia inilah banyak beraneka ragam suku, agama, dan ras. Jadi tidak ada yang namanya intoleransi. Semua kita hargai perbedaan, baik itu agama, suku, dan ras. Kemudian musyawarah. Nilai yang tercermin selanjutnya yaitu musyawarah. Nah, jadi kita harus mengambil keputusan itu secara mufakat, tidak mengambil keputusan pribadi. Jadi kalau ada permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah bersama. Terus itu gotong royong. Jadi nilai yang tercermin dalam Pancasila ini yaitu kita harus bekerja bersama demi kemerdekaan dan keadilan sosial. Jadi kita itu harus mempunyai prinsip gotong royong, karena ini merupakan nilai yang tercermin dalam Pancasila. Refleksi bagi generasi muda. Nah, jadi refleksi bagi generasi muda tentang sejarah Pancasila ini yaitu kita tuh harus belajar pentingnya persatuan, toleransi, dan gotong royong. Karena dengan persatuan, toleransi, dan gotong royong itu
kita dapat mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Kemudian nilai Pancasila tetap relevan di era modern dan digital. Di era sekarang ini kita harus tetap menjadikan Pancasila itu sebagai panutan kita, tetap agar nilai-nilai Pancasila tidak hilang begitu saja. Kemudian sebagai generasi muda kita harus menjaga persaudaraan di tengah perbedaan berpikir kritis dan beretika sesuai Pancasila. Jadi kita harus jaga persaudaraan kita sama bangsa Indonesia. Walaupun ada yang berbeda dalam berpikir kritis dan beretika, tapi kita harus menghargai perbedaan dan pikiran mereka dan sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman yang harus kalian refleksi, kalian renungkan. Dengan sejarah lahirnya Pancasila ini diharapkan kita dapat mengamalkan kelima butir Pancasila tersebut agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga sampai sekarang ini. Jadi jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu hilang begitu saja di era zaman sekarang ini. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Baiklah, itu tadi sejarah berdirinya Pancasila yang banyak melalui berbagai macam tahap sehingga bisa terbentuk dan lahirnya Pancasila seperti sekarang ini. Jadi marilah teman-teman semua kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era modern sekarang ini, dan jangan sampai pengaruh-pengaruh dari negara luar ikut menggoyahkan ideologi Pancasila kita ini. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.